Ma, itu apa? Iya, kapuk. Mate ngaganti eta lelempong. Lelempong teh naon, Ma? Saya barusan sudah bincang-bincang sama Emak katanya ingin membikin kasur. Ini spraynya sama sarung bantalnya kata Emak pinjam 3 bulanan. Jadi Emak itu setiap hari makan tuh gimana tuh? Makan itu kalau misalkan sawah kan itu panennya 2 kali dalam setahun. Alhamdulillah Emak juga mendapatkan beras 5 kilo, Mak. Ngucapkeun nganuhunkeun kanu masihana ka ibuna Ama. Ninggalna ka ditu, Mak. Alhamdulillah. Iya. Kasihan ya, kasihan kue. Iya. Jadi berantakan seperti ini karena memang mungkin ditaruhnya di mana ke bumi emak dibedah oleh donatur penjelajah desa. Donatur yang dermawan bisa membantu emak untuk membikinkan rumah emak yang layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik ya. Tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah, saya beserta suami sudah sampai di Kampung Tipar, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya mau melihat Maikem. Tonton terus masih di channel Penjelajah Desa. Innalillahi, barusan saya bersama suami jatuh di sini ya. Jatuh dari motor karena ini jalannya memang sangat kecil. Motor saya agak besar. Saya jatuh di sini nih, terjungkil di sini. Sampai ini apa nih namanya? Nah, ini copot. Nah, spionnya ya, spionnya copot, tidak bisa dipakai lagi. Tapi alhamdulillah saya beserta suami tidak apa-apa, tidak ada yang cedera. Paling motornya saja yang cacat, apa-apa. Asal saya beserta suami selamat, tidak kenapa-napa ya. Tuh terlihat suami di depan sedang siap-siap. Saya akan silaturahim lagi ke Maikem menyampaikan amanah dari Ibu Naamah Mahmud Malaysia. Mudah-mudahan Maikemnya sedang berada di rumah, tidak ke kebun ya. Kalau di perkampungan ke kebun itu bilangnya ke pasir. Mudah-mudahan Maikemnya sedang berada di rumah. Tuh terlihat rumahnya masih bilik ya. Ini tetangga Maikem yang sebelah sini. Tuh di depan terlihat rumah Maikem yang paling sederhana, paling bersahaja. Pintunya ditutup. Mudah-mudahan ada ya. Tuh suasananya ya, sangat asri sekali. Tuh. Nah, ini terlihat pohon randu atau kapuk. Sangat besar sekali pohonnya. Ada Pi? Ada, alhamdulillah. Ada katanya Maikemnya di rumah ya. Cuman pintunya tertutup. Tuh, sekelilingnya ditanami dengan pohon pisang.
Tidak ada domba-dombanya. Waktu pertama saya ke sini ada domba yang sedang digembala, itu punya tetangganya Mak Ikem. Nah, ini terlihat kamar mandinya Mak Ikem, keadaannya seperti ini. Yuk. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, Mak Damang. Mak, alhamdulillah ayah gini namanya di bumi. Entah ke pasir, Mak. Alhamdulillah geningannya ayah. Mak, sehat, Mak. Aduh, Mak itu apa? Iya, kapuk. Mak teh ngaganti eta lelempong. Lelempong teh naon, Mak? Kasur. Oh, Kasur enak jantan kasur. Mak punya kasur. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, tuh kata emak, katanya emak lagi bikin kasur. Iya. Lagi bikin kasur ini dari kapuk. Tetapi kalau dari kapuk kan itu kesehatan kita sangatlah terganggu ya. Sebentar saya nggak kuat engap. Jadi engap itu dari ininya, Mak. Dari apa itu? Kapuknya. Kapuknya. Sebentar ya, Maya. Iya. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Nah, jadi saya barusan sudah bincang-bincang sama emak. Emak katanya ingin membuat kasur. Ini kapuknya, kapuk yang dulu yang sudah tidak terpakai. Emak pakai lagi. Tuh, aduh, Mak berantakan sekali, Mak ya. Karena Mak emang tidak punya lemari, jadi bajunya pun digantung-gantung seperti ini. Terus itu di bawah pun ada berantakan. Mak Ikem ini mirip Matati seperti dulu. Rumah Matati belum dibedah, keadaannya seperti ini ya. Tuh. Barang-barang emak, barang-barang maksudnya baju-bajunya digembol seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam plastik, ke dalam spray, ditaliin seperti ini. Nah, emak katanya, punten namanya, emak lagi membikin kasur, barusan pintunya ditutup, katanya lagi buat kasur. Nah, ini spraynya sama sarung bantal sama guling mungkin ini ya. Ini dimasukin kapuk biar emak mungkin bisa tidur di kasur ini. Ini spraynya sama sarung bantalnya kata emak pinjam 3 bulanan. Jadi emak meminjam kepada seseorang, nanti dibayarnya setelah 3 bulan baru dikembalikan dibayar. Kita tanya ke emak harganya berapa ya. Tuh teman-teman, ya Allah, itu yang kemarin saya lihat ya, karung plastik di bawahnya itu sudah bolong-bolong seperti itu, udah diperlihatkan kemarin ya sama saya beserta suami, sudah dibuka-buka, itu sangat bolong-bolong sekali itu bawahnya ya. Dibuka saja Mak pintunya, pengap ya Maya, dibuka ya Maya. Aduh, pengap Mak, jangan dikunci Mak, pengap. Aduh, saya buka pengap karena ini kapuk. Emak lagi masukin kapuk katanya ke spray ya. Tetapi untuk saat ini, untuk zaman sekarang, maaf, kalau dari kapuk itu kan kebul, jadi kemana-mana ya kapuknya gitu tuh, sampai mulak ya. Ya Allah, tuh bajunya pun berserakan seperti ini karena emak mungkin tidak mempunyai tempat lemari ya Maya. Mak, alhamdulillah saya kesini ke emak akan menyampaikan amanah. Ada rizki emak sembako Mak dari Ibu Naamah Mahmud Malaysia. Semoga bisa bermanfaat bagi emak ya. Sebentar, saya ini dulu ya, skip dulu, saya periksa dulu barang-barang sembako yang akan diberikan kepada emak.
Alhamdulillah, Ma Ikem ada amanah dari Ibu Naamah Mahmud, yaitu sembako, Ma. Semoga sembako ini bisa bermanfaat bagi Ma, berkah buat sehari-hari Ma makan. Insya Allah setelah Ma berkenalan, bersilaturahim dengan PD dan donaturnya PD, insya Allah kedepannya Ma tidak akan kesusahan. Insya Allah kita bantu sedikit-sedikit ya Ma ya. Mudah-mudahan ada milik ada risinya, rumah emak pun akan kita bedah ya, karena memang rumah emak sudah tidak layak untuk ditempati emak ya. Bisa terlihat teman-teman ya, di belakang pun sudah terlihat bolong-bolong seperti itu. Nah, emak tidur di sini di ruangan tamu seperti ini. Kebetulan emak ada di rumah karena katanya tidak ada yang menyuruh untuk ke kebun. Jadi emak itu ke kebun itu tidak setiap hari, tetapi kalau ada suruhan dari orang untuk ke kebun baru emak ke kebun, seperti itu ya Maya. Jadi kalau emak tidak ke kebun, emak tidak akan mempunyai uang. Jadi apabila emak mendapatkan uang, emak harus dicukup-cukupkan. Dapat 40.000 itu belum tentu setiap hari emak dapat. Kadang seminggu sekali ya Maya ada suruhannya ya. Sekali. Hah? Tempo eta nyerang Nyerang. Oh, setahun sekali, setahun dua kali atau eta mah? 2 kali. Oh, ya Allah. Jadi emak itu setiap hari makan tuh gimana tuh? Makan itu kalau misalkan sawah kan itu panennya 2 kali dalam setahun. Emak pun kan nanti ada yang nyuruh ke Serang lagi. Itu setiap hari emak dari mana itu bisa makan? Kalau emak hanya mengandalkan suruhan orang, sedangkan suruhan orang pun ke sawah hanya setahun 2 kali emak. Dari mana emak? Kan iya sok nyai sampe gitu. Di nye. Oh, emak suka ngambil singkong ke kebun. Itu kebunnya punya siapa, Mak? Geser. Oh, enggak, punya emak atau punya orang lain kebunnya? Geser. 5.000. Saya kurang paham ya, mungkin harus bilang bahasa Sunda. Jantan emak teh singkongna meser di Nusanes. Oh, jadi emak mengambil upah. Oh, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ke emak itu harus ngomong bahasa Sunda. Jadi emak mengambil singkong sampai ke orang lain 5.000 katanya harganya. Nanti sama emak dijual kembali kepada orang lain. Ya dijual berapa Mak? Di nyete apa Mak? Nyete di itu kok di opak. Oh. Di nye. Saya tak mengerti teman-teman. Kata Mak itu di nye. Ternyata di nye itu singkongnya itu dijadikan opak. Jadi sama emak singkong itu diolah, dibikinkan opak. Jadi seperti itu ya Maya. Jadi emak bisa makan sehari-hari dari situ. Jualan opak juga selain emak suruhan orang untuk ke kebun. Oke Mak, kita unboxing, kita buka barang apa aja, sembako apa saja yang saya bawa nih. Alhamdulillah Mak banyak ya. Ada telur, nah ada roti. Mak sudah pernah makan roti ini belum? Belum. Saya beliin roti biar emak merasakan makanan yang enak-enak. Saya beliin roti, kue Mak nih, kue untuk emak cemilan ya, biar emak bisa nyemil untuk malam. Nah ini bisa dipasak Mak, jadi emak tidak selalu makan kulit singkong. Kemarin waktu saya pertama kesini makan sama kulit singkong, itu bikin miris hati saya Mak, karena seharusnya itu kulit singkong itu kan dibuang, tetapi sama emak dipasak ya. Nah ini ada mie juga, ada telur, ada teh Mak, ada teh. Nah ini ada kecap, kecapnya pun saya belikan sekalian yang besar biar awet. Nah ini kecap, ada gula putih. Jadi emak pagi-pagi bisa bikin sarapan teh manis. Tehnya sudah saya belikan memakai gula ya. Ini gula sudah saya belikan. Ini garam.
Garam saya belikan yang besar juga biar awet. Ini penyedap rasa, karena memang kalau di kampung itu garam sama penyedap rasa itu bumbu yang paling utama. Nggak kuat ya ini pengap mak dari kapuk. Dari kapuk. Nah ini ada susu, jadi emak bisa sarapan pagi-pagi teh manis ataupun susu mak ya. Nah ini pun ada minyak, jadi emak bisa menggoreng telur, goreng asin ataupun goreng apa aja, tidak usah membeli minyak ya. Nah alhamdulillah emak juga mendapatkan beras 5 kilo emak. Untuk sendiri emak ini cukup untuk karena emak kemarin saya lihat makan 1 mangkok kecil itu sama emak dibagi dua itu pagi-paginya emak makan, terus emak sisain buat sorenya. Jadi 1 mangkok itu emak dimakannya 2 kali, 1 mangkok kecil teman-teman ya. Masya Allah. Nah ini 5 kilo insya Allah awet. Kalau emak sendiri itu 1 bulan pun awet mak. Karena saya lihat emak makannya sedikit, tetapi nanti emak makannya yang banyak biar emak tidak kurus. Karena emak ini sangatlah kurus ya Maya, kurang makan mungkin ya. Nah ini ya Maya. Alhamdulillah ada milik, ada rezeki emak. Atoh teh mak senang teh mak dapat iya sembako. Suka bunganya. Emak bade ngucapkeun naon atuh sok kanu masihana, ngucapkeun nganuhunkeun kanu masihana ka ibuna ama ninggalna ka ditu mak. Alhamdulillah Ya kasihan ya, kasihan kue. Iya. Saya akan menambahkan, emak barusan katanya bilang nuhun itu teh terima kasih. Saya akan menambahkan terima kasih banyak buat Ibu Naamah Mahmud Malaysia sudah memberikan sembako kepada Mak Ikem. Semoga kebaikan Ibu Naamah Mahmud Allah balas berlipat ganda. Allah luaskan lagi rizki Ibu Naamah Mahmud dan keluarga, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Paling utama, paling inti selalu diberikan kesehatan Ibu Naamah sekeluarga. Jazakillah khairon kasiron buat Ibu Naamah Mahmud Malaysia. Saya sudah tambahkan ucapan terima kasihnya ya Maya untuk Ibu Naamah Mahmud. Nanti emak insya Allah tidak akan kekurangan makan ya. Saya tanya Mak Ikem udah makan belum? Udah katanya tadi pagi-pagi. Ini berasnya katanya pemberian dari anaknya. Mak dikasih nasi tuh. Nih ini sisanya Mak makan sama ikan asin katanya nih. Ikan teri nih ya. Alhamdulillah anaknya memberikan ini nasi sama ikan asin. Minta doanya dari teman-teman semua, semoga Mak Ikem banyak miliknya, banyak rizkinya, donatur PD bisa membantu keadaan Mak Ikem lebih baik lagi. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Nah itu Mak Ikem membereskan amanah dari Ibu Naamah Mahmud, sembako-sembakonya emak bereskan. Karena memang ini teman-teman mau beres bagaimana ya, karena tidak punya apa-apa, rak piring tidak punya, lemari baju tidak punya. Jadi kalau istilah Sunda nama brak bri bru di mana wae. Jadi berantakan seperti ini karena memang mungkin ditaruhnya di mana tidak bisa dibereskan karena emak tidak mempunyai lemari dan rak piring. Insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan kalau emak sudah dibedah rumahnya, ada milik, ada rizkinya, kita belikan juga alat-alat maksudnya peralatan rumah ya, perabotan rumah tangganya kita belikan. Insya Allah mudah-mudahan ada milik, ada rizkinya. Tuh rumahnya seperti ini sudah saya beritahukan kepada teman-teman semua ya.
rumah yang sudah sangat rapuh sekali, sudah tidak layak sekali untuk emak tempati. Apabila hujan ini bocornya di mana-mana kata emak ya. Tuh. Nah, ini ruang tamunya pun tidak memakai plafon. Jadi terbuka seperti ini saja. Saya akan memperlihatkan kembali. Aduh, ya Allah, saya jalannya agak deg-degan nih kalau di rumah Mak Ikem. Nih, ini sama emak kalau malam ditutupin sama tikar yang berwarna biru itu yang sudah usang ya. Kemarin saya sudah memperlihatkan. Ditutup pakai tikar, emak tidur di sini. Tuh dengan keadaan sudah bolong-bolong seperti ini. Ditutup memakai karung karena biliknya sudah bolong-bolong juga. Tuh, berak-berik-bru ya. Seperti Matati ya, percis sama Matati sebelum rumahnya dibedah, keadaannya seperti ini. Saya kemarin sempat menanyakan kepada Mak Ikem, kenapa Mak Ikem tidak mau tinggal di rumah anaknya. Karena Mak Ikem katanya tidak mau merepotkan anaknya. Jadi emak katanya meskipun rumah seperti ini, emak akan menempati, emak akan tinggal di sini karena emak takut merepotkan anaknya. Emak itu mempunyai anak kelima, 4 meninggal ya Mak ya. Yang ada hanya 1 orang. Itu pun anaknya yang 1 orang itu kerjaannya sehari-hari mengambil daun pisang. Jadi seperti itu ya Mak ya. Kalau ke emak itu apa bilangnya harus bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia emak ngahulang. Jadi ngahulang seperti ini, nggak ngerti, nggak ngerti apa yang saya ucapkan ya. Mak, mugi-mugi emak sing dipaparinan kesehatan, nyungkeun doa nati emak aya milik aya rizkina engke bumi emak dibedah oleh donatur penjelajah desa. Donatur yang dermawan bisa membantu emak untuk membikinkan rumah emak yang layak. Insya Allah teman-teman, saya akan membikinkan rumah Mak Ikem, rumah panggung yang sederhana saja tetapi layak dan bisa ditempati dengan nyaman, karena di luar sana pun masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Saya sudah bilang beberapa kali di video kalau saya membantu warga-warganya membangunkan rumah, saya akan bangunkan rumah sederhana saja. Tetapi kalau saya membangun masjid, madrasah, musola, insya Allah saya akan bangunkan yang terbaik karena itu untuk tempat beribadah. Saya mengucapkan tak bosan-bosannya kepada para donatur penjelajah desa, jazakumullah khairon kasiron, karena sudah membantu dari awal hingga saat ini. Penjelajah desa bisa membantu karena adanya donatur yang dermawan. Terima kasih banyak, semoga kebaikannya Allah balas berlipat ganda. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Saya akan spill kembali rumahnya Mak Ikem. Keadaannya seperti ini. Sudah saya bikinkan videonya ya. Nah, ini atapnya tidak memakai plafon. Jadi terbuka seperti ini. Ini di sebelah sini ada ruangan. Apabila ini memakai papan, ini bisa dipakai tempat tidur. Tetapi sudah seperti ini keadaannya, jadi ini hanya disimpan barang-barang seperti baju-baju ya, baju-baju emak tuh ditumpuk di sini. Berak-berik ya, ya Allah ya Rob. Saya kalau melihat rumahnya Mak Ikem ya benar-benar hati saya tuh benar-benar miris ya, teriris sekali, sakit sekali. Air mata saya kemarin sudah tumpah semuanya. Saya tidak bisa menangis hari ini.
sudah tumpah semua kemarin ya. Hanya sesak di dada yang saya rasakan hingga saat ini. Tuh. Ternyata masih banyak di Indonesia, khususnya warga Jawa Barat, warga perkampungan ataupun pedesaan, keadaannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, siapa yang disalahkan? Teman-teman bisa jawab sendiri ya. Miris sekali ya. Saya akan spill kembali di luar rumah Maikem. Terlihat di depan itu rumahnya Maikem. Nah, ini banyak batu-batu besar seperti ini. Tuh, batunya sangat besar, sangat lebar-lebar ya. Tuh, rumah panggung ini kalau bagi saya ya, maaf, ini bukan rumah, ini sudah seperti gubuk ya keadaannya. Tuh. Banyak batu-batu terdampar. MCK-nya emak seperti ini. Tuh, sangat banyak sekali batu-batunya. Ini keadaan belakang rumahnya Maikem. Tuh, sudah ditambal-tambal, biliknya sudah hancur, kayu-kayunya pun sudah hancur. Insya Allah nanti secepatnya kita bedah rumahnya Maikem. Alhamdulillah pembangunan madrasah sebentar lagi selesai. Kita lanjut ke rumahnya Maikem. Nah, ini keadaan sekelilingnya rumah Maikem seperti ini. Dikelilingi kebun. Tuh, kita ke sini ke belakang. Tuh, sudah rusak semuanya ya. Bismillah, la haula. Tuh. Nah, apalagi ini sudah terlihat sekali ke dalam ya. Seperti inilah, seperti Maikem lah yang wajib kita bantu seorang lansia yang sudah ditinggal sama suaminya. Tidak ada yang mencarikan nafkah ya, tidak ada yang mencarikan makan untuk sehari-harinya. Jadi emak harus berjuang sendiri untuk bisa tetap hidup, untuk tetap bisa makan. Jadi orang semacam inilah, beliaulah yang patut kita bantu. Salah satunya yaitu Maikem ya. Dan kepada teman-teman semua, apabila ada yang mau berdonasi dari sekarang, mangga silahkan. Biar secepatnya nanti sesudah beres madrasah kita melanjutkan lagi ke rumahnya Maikem, kita akan bedah insya Allah. Minta doanya, ada milik, ada rizkinya dari donatur penjelajah desa yang dermawan, bisa bahu-membahu lagi membantu pembedahan rumahnya Maikem. Saya beserta suami akan pamit pulang. Saya akan lanjutkan kembali ngaprak ke Kampung Wiru, melihat para pegawainya yang sedang membangun madrasah di hari ke-22.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.